Ya, oke. Shalom, selamat sore semuanya. Selamat datang dan cool kita pada sore hari ini, Cool Factfulness CK7 pada hari Sabtu 9 Oktober 2021. Dan saya Owen hari ini, saya host tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh kedua teman saya sangat luar biasa, sangat kece. Shalom, Kristi. Shalom, shalom. Gimana kabarnya, Kris? Puji Tuhan. Awan gimana, Awan? Puji Tuhan, sehat Puji nih. Tuhan. Kita sapa yang lainnya yuk, Awan yuk. Oh ya, ini ada Meltrin, ada Agnes, ada Mikaya Mercy, ada Karen. Shalom, guys. Shalom. Shalom, Agnes. Boleh dibuka videonya. Kita mau kenal sama Agnes. Ya, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain juga ya, Chris. Iya, halo, shalom Agnes. Mungkin lagi nyari posisi yang tepat nih. Ada Karen juga. Shalom, Karen. Shalom Kak. Nah, boleh minta tolong buka videonya, Karen. Ya, supaya kita bisa saling mengenal dong. Nanti kalau misalnya kita ketemu, kita bisa sapa-sapaan deh. Iya, betul. Yuk, boleh dibuka teman-teman videonya yuk. Yang open cam, yuk. Ya nih, yuk dibuka videonya. Ada Meltrin, shalom Meltrin. Halo. Yuk buka video Meltrin. Ini pasti udah rapi nih si Meltrin nih, wah luar biasa nih. Ih, wow. Halo Meltrin. Sehat Meltrin? Lagi sakit pinggang. Waduh, sakit pinggang. Kok bisa? Aman Pak, Padang aman ya? Padang aman ya? Ya, Padang aman. Oke, mantap. Tetap jaga kesehatan terus ya, Meltrin. Ya, kok kemana kok? Oh iya, gini, dia lagi mau kemana, Kawan? Oh, lagi dalam perjalanan, mau pergi, Meltrin. Pergi kemana? Ke mall ya? Belum tahu. Rencananya tadi Owen mau ke Padang, Meltrin. Nah, mana ada. Pakai mobil Aladin, bukan karpet lagi, kan kita udah zaman canggih gitu. Mobil Aladin. Gitu, Meltrin. Lama gak sih kalau ke Padang naik mobil? Lama ya? Oh, pasti itu bisa berjam-jam ya, Chris. Iya, bisa jadi. Kita apa yang lain lagi lo? Ada lagi nih. 5 menit. Ya, ada Mikaya Mercy. Halo, shalom. Ini panggilannya Mika, Mercy, atau Mika kali ya? Ya, mungkin Mika nih kayaknya. Shalom, Mika Mercy. Ya, Mika. Ya, mungkin lagi ada gangguan. Ya. Mungkin lagi mencocokkan sinyal dulu. Iya. Oke deh. Oke, nih, Kristi, kita mau menyapa nih sahabat rekan kerja Allah sepanjang kita nih, Abed. Shalom, Kang. Halo, shalom Ebet. Bet. Tes 1 2. Udah, mantap. Suaranya mantap. Bisa mendengar dengan jelas? Bisa sangat jelas. Jelas ya. Halo, shalom semua. Waduh, pada off cam nih. Luar biasa. Kompakan apa gimana? Abed agak kecil ya, guys. Apa? Abed agak kecil ya. Tes 1 2. Halo. Oke, Oke kok. Mungkin Owen pakai headset kali. Enggak. Udah. Tadi aku yang kecil. Oke, nice. Oke. Selamat sore semua. Waduh, pada off cam. Kompakan kalian ya. Iya, pada off cam nih. Cam semua nih. Waduh. Guys, mungkin lagi pada yang bisa sibuk kali cam ya. kita on cam yuk guys.
Jangan pada takut-takut. Kita semua sudah jinak di sini ya. Kita ingin kenal ya. Iya. Karen, Nes. Jangan digigit dong, akan digigit. Kalau ketemu kan kita bisa saling sapa dong. Iya Agnes nih. Deh. Agnes, Karen, terus juga siapa namanya Mikaya. Yang lain yang bisa on cam, kita on cam yuk teman-teman. Ya, jangan malu ya. Kalau masih takut semua badan, setengahnya juga nggak apa-apa ya. Asalkan jangan ngeliatin atap doang ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, silakan Owen dan Kristi. Oke, Kristi, hari ini kita mau bahas tema apa nih, Kris? Apa ya? Encourage to our leaders ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Encourage our leaders. Ya, bagaimana kita akan belajar, bagaimana cara untuk meng-encourage, bagaimana untuk kita mendorong para pemimpin-pemimpin rohani kita, ya. Nah, sebelumnya kita akan memulai pada sore hari kita bersatu dalam doa ya, yang akan dipimpin oleh Kristi. Silakan, Kris. Ayo kawan-kawan, mari kita dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini. Terima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan kami sudah berkumpul di Zoom meeting. Bapak, urapi kami satu persatu Tuhan. Layakkan kami Bapak untuk menyembah Tuhan, untuk memuji-Mu Bapak, untuk mengenal satu sama lain juga Tuhan. Terlebih Bapak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi jalan buat terang buat jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Bapa, biar setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan pada sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Silakan Abed untuk yang bersuka melanjutkannya. Kita sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, jangan lemes ya teman-teman ya. Masih muda, ya masih sore, belum malam. Kalau malam pasti ngantuk. Ya. Mumpung sore kita bersuka cita dulu ya. Yang sehat lambaikan tangan. Amin ya. Pada sehat semua kan ya. Pakai reaction. Ya. Reaction teman-teman ya. Reaction. Boleh kasih reaction love-nya, reaction like-nya, yuk. Kita puji Tuhan. Ya, sore ini kita boleh berkumpul lagi ya. Kita bersyukur, setuju ya teman-teman. Ya, kita berkumpul bersatu, berunity lagi ya. Sebelum kita memulai, kita akan angkat pujian dulu. Biasakan kita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu, segala puji. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan ya, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Singkawang lambaikan tangan saudara. Mari sekali lagi nyanyikan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau layak Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Mari sambil angkat tangan berkata, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Dari sebelah kanan sama-sama, ayo menari bagi Tuhan, katakan soraklah haleluya. Katakan oh, oh, oh. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan dan sorak-sorai terbaik. Saya percaya semua orang Singkawang suka menari dan memuji Tuhan. Katakan amin. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang suka menari dan memuji Tuhan. Boleh katakan oh.
Sorakan haleluya. Mari kita Saya ingin kita semua nyanyi pujian di dalam bahasa Singkawang, saudara. Nah, Siap? ini salah satu video Siap. dalam Healing Moment Crusade. Boleh lambaikan tangan, tahun penduduk 2018. asli Singkawang lambaikan tangan. Tapi kita yang tidak percaya bahwa Tapi kita mau nyanyi sambil pakai boleh gerakan menyanyikannya untuk lagi Tuhan. dengan Katakan hati yang amin. bersuka cita. Kata-katanya Setuju, adalah teman-teman? cukupnya haleluya. Kita ikuti walaupun nggak ngerti, tetapkan sorak haleluya. Haleluya. Sebentar saudara, kata-katanya semua sudah hafal? Amin. Sekarang Kita gerakannya gerak, kita ya. mau latih sama-sama untuk Tuhan. Ikutin kata Yang WL-nya. mau menari katakan amin. Ya. Yang mau Tepuk tangan berdiri bagi Tuhan silakan. Yesus. Kita tepuk Dua tangan. langkah ke kanan, dua langkah ke kiri Kita sama-sama. sorakan Siap rumah kita saudara? masing-masing. 1, 2, 3, come on. Cupuk nih. Ada di atas. Wow, 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 wow. Sekarang saudara sendiri bernyanyi sambil menari sama-sama. Cupuk nih. Wow, wow, wow. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Come on. Boleh lompatnya lebih tinggi lagi, saudara. Soraklah. Haleluya. 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 Semua tangannya di atas sama-sama. Haleluya. Sambil lompat sama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Nama Tuhan, praise God. Wow, dahsyat teman-teman. Wah, Owen yang hilang ya. Mana orangnya? Gak apa-apa. Owen hilang, Owen. Oh, ada nih. Ya, kita menyambut juga ada Ibu Lea yang baru join. Welcome Bu Lea, salah satu pendidik yang berbakat dan yang punya kerendahan hati buat melayani Tuhan. Ini dahsyat banget ya. Nggak usah gitu-gitu banget kali. Budubrak. Shalom semuanya. Salam Bu Lea. Masih kucel. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maklum kita juga paham kok. Ya. Gimana kabarnya Bu Lea? Sehat Bu? Luar biasa. Melebar ke kanan dan ke kiri. Waduh. Mantap dong. Waduh. Mantap. Ya, nggak apa-apa. Melebar ke kanan dan ke kiri. Yang penting sukacita selalu di hati. Amin. Berkat doanya Abed sama Kristi Owen. Halo Wah, Bu. Owen, I miss you, I love you, I jedot you. Kenapa aja? Owen di jalan ya, di luar Owen ya? Iya nih Bu, Iya, Owen Bu. nih lagi di luar. Iya, lagi dalam perjalanan, Bu. Wih, lagi live. menjangkau jiwa Owen. Calling. Mau doling, doa keliling ya? Mau doa keliling lagi, Bu. Ini lagi dahsyat, Bu. jalan-jalan bareng sama keluarga, Bu. Asik, mantap, malam minggu cari jodoh coy. Buset. Apa cari jodoh yang penting seiman ya. Ya, Iya, betul, Bet. Betul. betul, ya. betul. Iman mutlak, sepadan harus. Yo, Yes. ya. Tidak ada tawar menawar. Kalau tawar menawar silakan ke pasar. Beli roti Setuju. aja. Eh, Ada tawarnya. Aduh. Bu Lea ini dahsyat ya teman-teman ya. Kita perlu belajar. Apaan sih Tambahnya dahsyat? satu Orang lagi. nggak dahsyat, yang dahsyat Yesus. Iya. Ada guys,
ada Michelle nih, Michelle. Halo, shalom Michelle. Ada Shalom, Kak. Michelle. Boleh nggak kita lihat Gimana kabarnya Michelle? Baik. baik? Tuhan, gue Puji dipakai Tuhan. apa ya? Puji Tuhan. Ya Michelle boleh open cam Michelle. Kita mau ngeliat nih Michelle yang mana sih? Michelle, on cam nggak? Ini hari ini nggak ada. Apa? Kayaknya lagi rame di rumahnya ya. Kayaknya lagi rame deh. Heeh. Iya, Bet. Lagi namanya kayak lanjut aja, Bet, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Welcome semua yang sudah hadir ya. Puji nama Tuhan kita boleh bertemu. Tadi kita sudah bersuka cita ya. Kita boleh walaupun di rumah-rumah, walaupun yang lagi jalan kayak Owen ya, walaupun yang mau kayak Kucel kayak Bulea, tapi hati kita tetap on fire dalam Tuhan. Amin, teman-teman. Amin. Luar biasa. Kita akan menaikkan satu lagu, Bukan Bangkit ya. Kita tepuk tangan kita. Kita nyanyi di rumah kita masing-masing. Jangan diam. Kita puji kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan itu diagungkan dengan Kita semua, come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan Kita lagi, semua adalah anak mari pemenang kita dalam Tuhan. semua. Come on, come on. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Angkat kedua tangan kita, saudara. Ya. Saya mau ajak semua jemaat Tuhan melompat sama-sama. One, two, sorakan come on. haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, oh, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Angkat tangan sama-sama, dialah lompat. Raja, tepuk tangan sama-sama. Oh, mari kita semua, Pahuman, Kalimantan Barat, dengar panggilan Tuhan. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Ayo, maju, mari maju, mari maju, mari. Semua sama-sama. Umat pemenang, oh, bangkit, oh, nyatakan. Hey. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, jemaat sendiri katakan, bukan. Lompat sama-sama, come on. Come on. Woo. Angkat tangan saudara, sampai setiap Yesus Kristus dialah. Saya mau ajak jemaat Tuhan sekali lagi lompat buat Tuhan sama-sama. Come on. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Sampai setiap
Haleluya. Puji Ternyata masih di mute teman-teman, ada yang nge-mute. Waduh, dahsyat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Luar biasa Wow. ya. Ya. Dahsyat Wah, ya. kita harus bangkit untuk generasi ini. Betul ya, Bet? Ya, setuju banget. Kristi. Ya. Generasiku bangkit weh. Sedap. Kita rindu ya di generasi kita. Amin teman-teman. Ya. Kita juga menyapa yang baru hadir nih. Ada Emma sama Loren. Selamat sore, shalom. Shalom, Emma dan Loren. Abel, itu ada ponakan saya Agnes ada ya? Udah Bu, Bu, sudah disapa tapi orangnya nggak muncul Bu. muncul. Malu dia. Oh, aduh. Nggak apa-apa, malu-malu. Yang penting jangan malu-malu jangan malu-malu di depan Tuhan. Haleluya. Malu-malu depan Owen nggak apa-apa ya? Itu beda cerita. Ya, aduh luar biasa. Nggak apa-apa malu-malu ya. Asalkan jangan malu-maluin. Oke, silakan Owen Kristi. Oke, Kristi. Yes. Apa yang kawan? Ya, Kesaksian. ya, mungkin kita mau open ruang kesaksian kali bagi teman-teman yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Silakan teman-teman. Boleh di-unmute mungkin. Sebelum kalian mempersilahkan jemaat, silakan kalian berdua dulu yang memberikan kesaksian. Nah, kayaknya udah mau ada apa sih namanya pembelajaran tatap muka ya, PTM nggak sih namanya ya? Oh iya, Sudah betul, mulai PTM. dari bulan Agustus. Pengen tahu siapa ya kira-kira yang PTM? Ayo siapa ya? Ada yang PTM di sini? Sekian lama itu online, ya kan? Udah setahun setengah nggak sih? Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Setengah lah. Ah, terus besok Senin PTM itu bahagia nggak sih? Udah lama gitu kan nggak ketemu teman-teman, terus tiba-tiba ketemu gitu. Mungkin ada yang mau kesaksian, Abed atau siapa? Kan boleh ya, nggak mungkin nih. Bule PTM luar biasa. Iya, betul. Karena kita kan udah sekian lama ya menghadapi pandemi COVID-19. Ya, udah lama nih. Ini ada berapa tahun tuh? Kok Kristi suaranya gitu ya Kristi? Suara Kristi emang gitu kok Bu dari dulu Bu. Kiranya ada di lokomotif. Juk. Betul juga ya. Sorry ngambil headset. Juk. Mungkin Nggak apa-apa. mungkin aku bisa memesan kepada hambanya terlebih dahulu, Abed, buat Enggak. kesaksian, Bet. Aku nggak ada PTM. Kenapa sih aku bukan nggak ada sih, sebetulnya ada. Cuma aturannya itu loh yang memang menyusahkan gitu kan. Nah kebetulan aku kan sekolahnya tuh jauhnya ampun ya 16 km guys, bayangin 16 km kalian dari mana ke mana ya. Itu sekolahku tuh 16 km saat Senin besok kan mulai PTM nih ya, tapi aku tetap milih online. Kenapa? Karena jujur aturannya itu memang secara pribadi tuh berat banget. Kenapa sih bilangnya berat? Yang pertama aturannya itu nggak boleh yang namanya naik angkutan umum. Oh, terus naik apa dong? Karpet Aladin nih fix. Karpet Aladin. Ya, nggak boleh yang namanya naik angkot, naik bis, naik kereta, itu nggak boleh. Ya. Jet coaster boleh, naik jet coaster. Jet coaster kalau punya boleh. Punya boleh. Kalau pesawat pribadi juga boleh Bu, kalau punya. Ini mungkin gini kali ya, mungkin yang mau naik jet coaster, mungkin yang pertama kan harus punya jiwa keberanian ya, terus jiwa yang tubuh yang sehat. Kalau saran aku sih yang kalau tubuhnya gampang
sakit, tapi jangan deh. Jadi daripada terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, kita ngasih bed justru. Yoi. Ya, terus Bet gimana Bet? Ya cuma begitu, ya kan aku kan jauh kan. Terus aku tanya sama gurunya, Pak, ini rumah saya jauh nih Pak. Terus katanya PTM, ada saran nggak nih Pak, kan nggak boleh naik angkutan umum. Bener kan nanya kan, sebagai siswa kan kita nanya ya kan. Terus dia jawabnya gini, kalau nggak apa kan kamu jauh, ada dua pilihan. Yang pertama kamu naik Grab tiap hari pulang pergi, sama kamu ngekos di daerah sekolah. Wah, Buset. ngekos 1 bulan itu bisa 500.000 sampai 1 juta. Itu baru apa kosannya doang, belum termasuk makan, terus bayar ini, walah. Terus naik Grab sehari pergi doang 80.000, pulangnya 80.000 lagi. Masa mau ngabisin duit 160.000? Mahal banget ya. Mahal juga ya. Karena 16 kilo ya, 16 kilo. Ya makanya oleh sebab itu gara-gara nggak boleh naik angkutan umum, waduh, ribet juga. Mendingan di online aja lah, stay online gitu kan. Mumpung masih mempunyai perangkat yang memadai gitu ya kan. Stay online aja lah daripada onsite tapi jadi menguras kantong kan jadi ya. Jadi itu boleh milih gitu ya antara online atau onsite. Ya boleh milih. Gitu. Oh, iya. Dan yang Karena aku kan pertanyain kan secara pribadi itu kan ini guys apa? karena kan karena apalagi kan puji Tuhan kita kan udah mau apa? Hah? Kita kan mengakhir kuliah dibuka jangan ya mungkin gini kan kita kan udah mau mengakhiri pandemik ya, maksudnya cobalah sekolah kuliah mungkin murid-muridnya yang datang jangan banyak dulu ya panas. Sebetulnya sih udah dibagi per jam sih, sudah ada Di shift. Enggak main sih, jadi main. Oh, nggak main. Enggak main sih, jadi mainnya per hari. Contoh, misalnya aku kan kelas 12 ya, 12 multimedia. Nah, yang jadwal sama aku tuh ada kelas 11 akuntansi, sama 10 OTKP alias administrasi perkantoran. Oh. Siswa juga dibagi. Nah, kelasku absen 1 sampai 7. Nah, mereka juga dibagi-bagi absen 1 sampai 7. Terus absen berapa sampai berapa. Jadi nggak semua siswa yang masuk gitu. Gitu. Gurunya juga nggak semuanya masuk, ada di rumah juga. Jadi yang ngajarnya juga ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Gitu. Iya, kayaknya lebih enakan online ya guys. Ini kan karena kan lebih safe, Online. lebih aman lah ya. Betul ya, Beb? Bukan masalah sakti juga sih, menghemat biaya. dari Ya, tiap orang punya alasan masing-masing ya. Iya, betul. Daripada PTM tapi kantongnya menangis buat apa gitu kan, mendingan kembali ke online mumpung semuanya masih ada tersedia ya kan gitu. Kecuali yang kerja, nggak mungkin yang kerja juga di online kan ya, yang kerjanya itu yang kerja harus benar-benar ke kantor ya. Contohnya apa? OB. Nggak mungkin kan OB bersih-bersih dari rumah, buka aplikasi, pencet sapunya kerja sendiri, terus pilih kain pel, terus kain yang ngepel sendiri di kantor. Oh, bisa robot mungkin ya. Bisa, cuma kayaknya di Indonesia belum ada yang punya kayak gitu. Nah, itu dia. Belum ada yang punya. Iya, nih ada yang lain nggak guys ini yang mau cerita tentang PTM? Ya, Tuh, itu cerita dari Kang Abed. Dan di daerahku, kota Tangerang ini, kan Agustus, bukan, ya sekitaran awal September lah. Awal September tuh ada sekolah yang ditutup sama wali kotanya, karena ada kasus baru. Oh iya, karena apa tuh? Ada kasus baru, jadi ada yang terdeteksi COVID dari klaster PTM. Oh, berarti udah ada pernah yang masuk sekolah? Ada, sudah. Sebelum besok Senin? Agustus sudah ada. Di kota Tangerang. Oh.
udah ada, tapi ada yang ditutup lagi gara-gara ada yang kasus baru. Gara-gara PTM tuh timbul klaster baru. Gitu. Ditutup sama wali kotanya langsung. Walah. Agak kasihan juga ya, udah mau buka tapi malah tutup lagi. Jadi ya guys ya, bet. Ya begitulah ya. Ya mending lewat Ya, lewat begitulah online ya. dulu lah pokoknya. Anak sekolah, kuliah mungkin lewat Aku- online dulu ya mau Aku nggak mau bisa walaupun bilang karena apa sih. Tapi Iya. ya walaupun kita masih di rumah kan lebih yang pertama masih sehat ya. Itu ya kan. Nah, itu sehat sih yang penting. Lebih Iya, aman betul. lah ya gitu kan. Hmm. Nggak keluyuran. Apalagi yang rumahnya jauh dari sekolah. Ya jangan nekat ya. jangan sampai gara-gara PTN terus duitnya jadi habis kan bahaya. Gitu kan. Iya. Gitu kan. Ayo, siapa lagi yang mau cerita tentang PTM nih? Kesannya PTM gitu kali ya, Bet ya? Mungkin sebelum yang lain Kristi dulu nih Kristi. Gimana sih Kris masuk selama pandemi Kris di ini Kris? Wah. Pelayanan konsumen. Bet, ya kan kerja, bet bukan sekolah, bet. Iya, aku udah nggak sekolah. Kita balik dulu. Kita tanya dulu sama yang udah kerja nih. Yang Oke deh. Dari pandangan orang kerja gitu ya. yang kerjanya marketplace, melayani orang, jadi customer service, jadi teller yang berhadapan langsung sama orang. Nah, gimana sih gitu selama pandemi ini? Pertama sih ya, pas waktu pandemi gitu kan. Apalagi sebagai pelayan publik. Yes. Wah, itu kayak rasanya, ya Tuhan, tolong ini pandemi beneran nih. Gila, ini pandemi yang kita nggak boleh berhadapan dengan orang, cuman itu kan kayak rentan banget untuk ketularan kan. Terus Iya. ya udah cuman kayak, ya Tuhan, udahlah terserah Tuhan, pasrah aja hidupku. Udah yang penting Tuhan Yesus yang jagain aku nih. Ya aku, I don't have to be worry kalau udah Tuhan Yesus yang pegang kendali gitu kan. Ya udah, awal-awalnya sempet agak worry juga sih. Oh, kita harus gimana gitu kan. Ya udah, kayak kita yang penting tuh untuk orang tuaku kayak ngingetin gitu kan. Yang penting sukacita, hati yang gembira adalah obat gitu kan. Ya udah, sukacita aja apapun yang terjadi. Kita percaya bahwa itu pandemi itu ada, tapi satu sisi kita juga harus berhikmat dong. Berhikmatnya tuh apa? Ya jaga protokol kesehatan. Kita pakai masker, terus sarung tangan, gitu, pakai face shield, kayak gitu-gitu. Terus jaga jarak sama kawan-kawan gitu. Ya, kita ikut aturan kantor, aturan perusahaan, karena setiap aturan yang dibuat itu juga untuk kebaikan kita kan. Nggak mungkin dong aturan dibuat untuk keburukan kita, kan nggak mungkin kan. Nah, kayak gitu. Jadi ya kita ikutin aja. So far ya puji Tuhan, aku ada sampai sekarang bukan karena kehebatanku, bukan karena apa-apaku gitu, cuman karena anugerah Tuhan gitu loh. Anugerah Tuhan, aku mau belajar taat dengan Tuhan, dengan setiap apapun yang udah Tuhan percayakan, kayak manajemen di kantor, kayak gitu-gitu kan. Kita juga harus belajar taat dong ya, kayak gitu-gitu sih. Yang satu hal yang pasti, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dah itu dah, sukacita selalu dah. Stres dikit, aduh, gampang masuk tuh. Makanya kita sebaik apapun, sekeren apapun kita bisa manajemen stres. Kalau kita nggak ada komunitas yang baik kayak gini nih, aduh udahlah, nggak tahu gitu gimana caranya ya kan. Gitu, apalagi bersyukurnya di awal-awal pandemi kan kayak ada doa fajar gitu online, terus kayak ada menara doa online, jadi kayak semakin dikuatkan gitu kan, semakin kayak oke, kita harus bagaimananya menghadapi ininya bagaimana gitu kan. Jadi kita di situ kayak kita juga mengasah untuk berpikir positif gitu sih kalau sisi dari pekerja kantoran ya gitu. Tetap worry, cuman itu manusiawi gitu. Tapi ya itu, we don't have to be worry because God is beside me ya. Iya, sik. Mantap. Silakan di-share di Instagram masing-masing. Gitu.
Tuh, ada yang lain lagi gak di? Ini pekerja apa sekolah ya Mas Ian ya? Jadi penasaran deh. Worry itu wajar ya. Mm-mm. Manusiawi, iya. Gitu kan. Yang nggak manusiawi itu worry-nya berlebihan. Ah, tuh, bener. Jangan sampai kita secara tubuh sehat, tapi secara jiwanya tuh merasanya tertekan. Itu jangan sampai. Ya, ya. Kalau kata kepala sekolahku dulu SMA gini, eh, kalian tuh kalian tuh jangan stres. Karena kalau stres tuh rugi kalian sendiri gitu. Jadi kita tuh ya udah happy aja. Yang penting ada Tuhan yang jalan sama kita. Gitu. Itulah intinya. Pokoknya intinya jangan stres tuh rugi ya gitu. Ruginya ya bukan orang lain, kita sendiri yang rugi. Gitu. Jadi mau sekolah, mau kerja, ya kita bawa happy aja gitu. Tapi ya kita harus hati yang gembira adalah obat. Obat, betul. Ya. Betul. Aduh, puji Tuhan. Ada lagi yang mau sharing? Gitu. Ada lagi ini sekolah apa kerja ya nih? Agnes, Karen, ada Mika, Michelle. Ya. Halo, shalom. Mereka malu kali. Nah, di sini nggak ada malu-maluan sih, nggak apa-apa, kita walaupun online kita mau kayak terbuka gitu ya sih. Ini kan komunitas nih, gitu. Kita mau sama-sama berakar, bertumbuh dan berkembangnya dalam Tuhan. Wow. Ya berbuah lebat juga, benar berbuah, benar boleh ya. Kita juga mau mendengar nih insight-nya dari seorang Bulea nih. Bulea. Ya, kena lagi. Kalau tadi kan kalau Kristi kan tadi dari sisi kerja kantoran, aku dari sisi sekolah. Aku ibu rumah tangga. Bukan. Yang aku mau tanyain adalah dari sisi seorang penginjil, gimana sih dari sisi seorang gembala suka dukanya di online ini? Wih, suka duka dalam Tuhan adalah asik nyeri sedih. Suka dukanya lagi pandemi begini ya. Pandemi gini sebenarnya kalau kita semangat di dalam Tuhan, on fire di dalam Tuhan, dengan apapun mau pandemi kek, mau enggak kek, itu terus kita maksudnya lebih on fire gitu loh. Jangan lihat keadaan, tapi kita memandang ke Yesus. Kalau kan kata Yesus, kata Tuhan Yesus apa? Yang penting kita mau dulu dong. Tuhan nggak ngeliat casingnya. Kalau kita mau maksudnya mau menyenangkan hati Tuhan, apa aja yang harus kita lakukan di ladangnya Tuhan. Nanti Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Asalkan kita terus maju di dalam Tuhan. Jangan suam-suam kuku, jangan pasif, jangan salahkan keadaan. Lagi pandemi segala macam. Sedikit cerita ya, kesaksian aja. Saya malah bingung, saya merasa bingung dan heran. Malah waktu pandemi Kul WUI 3 itu beranak. waktu onsite belum beranak. Jadi itu kan Tuhan luar biasa kan, memakai dalam keadaan seperti saat ini, sepertinya kan kayak susah kan, menjangkau jiwa atau segala macam. Tapi justru pada saat kita di rumah, kita kan nggak keluar kan, kita di rumah, kita bisa lewat telepon, WA, maksudnya kita ajak teman-teman yang belum berkul. Nah, di situ Tuhan lihat hati kita. Kalau kita memang benar-benar rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan, jadi gini, saya pegang 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Asalkan kita mau, ada harga yang harus dibayar, yaitu apa? Kita harus memiliki hubungan intim, terus melibatkan Tuhan di dalam perkara-perkara apapun, sekecil apapun juga kita libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan, biar Tuhan yang berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dipercayakan sama Tuhan
umpamanya udah jadi gembala, wakil gembala, sekretaris, dikul atau bendara, jauh-jauhi sifat rasa sombong. Karena kalau kita bisa seperti saat ini, semua bukan kuat gagah kita, tapi semuanya karena turut campur tangan Tuhan. Kita harus lebih memiliki kerendahan hati hamba, dan harus terus on fire di dalam Tuhan. Mau masalah boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan mau lihat respon kita, bukan melihat masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita udah mengikuti Tuhan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan bela kita, Tuhan akan tolong kita, karena kita akan lihat, karena roh Allah yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, dan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Itu aja, tetap semangat, tetap on fire, tetap andalkan Tuhan, tetap memiliki roh rendah hati. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa nih, boleh ya. Keren. Self reminder nih. Kok self reminder? Iya benar-benar self reminder for me ya. Iya benar-benar. Ya betul guys. Soalnya apa yang seperti boleh udah ngomongnya, kalau kita boleh ada bagaimana kita harus semua kena anugerah Tuhan juga, betul nggak boleh ya? Amin, benar. Iya. Nah, Dan iya. jangan merasa sombong kan? Jangan merasa sombong Iya. kalau kita boleh ada itu kan ya karena anugerah kasih Tuhan, pemberian Tuhan, kenyataan Tuhan sempurna buat setiap kita gitu. Amin. super. Apa yang Banget. menjadi self reminder juga sih buat aku. Thank you boleh ya. Yes. Saya juga Dahsyat, percaya Kul ini akan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang penting pengurusnya solid dulu, unity. Karena ada unity, di situ kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kalian semua. Oke? Amin. Ayo semuanya dalam Tuhan. Ya, mantap. Cayo. Setuju banget. Ini salah satu teladan juga ya buat kita semua ya. Bu Leani udah super banget gitu ya. Lebay. Enggak, saya manusia biasa, Abed, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Super. Wow. Super. Thank you Bu Lea atas sharing yang luar biasa ya. Intinya unity dulu teman-teman. Di mana ada unity, di situ kuasa Tuhan mengalir bagi kita. Amin. Ya, amin ya. Buat Bapak kalau di belakangnya awal, Salamin man mbak-mbaknya, Mbak. Salam buat Cool FF gitu. iya. Berani nggak? Ya, oke, kita boleh have fun teman-teman. Kita akan lanjutkan ya supaya waktu kita nggak habis nih ya. Kita akan menaikkan satu lagu, Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Tahu lagu itu teman-teman? Kita persiapkan hati kita. Kita puji sembah Tuhan supaya pujian kita, penyembahan kita benar-benar berkenan di hati Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya Tuhan dapati kita sebagai manusia yang tulus, sebagai manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Kata diri kita, mari kita sembah Dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kesaksian yang boleh kami dengarkan pada sore menjelang malam hari ini Bapak. Tuhan, kami ingin mendengarkan apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu. Biarlah Bapak Engkau berbicara kepada setiap kami oleh hamba-Mu Abed Tuhan. Biarlah Bapak setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami bukan hanya mau mendengar Bapak, melainkan kami mau untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kini dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat sore. Dahsyat. Amin, teman-teman. Amin. Puji Tuhan. Owen yang ngilang, teman-teman. Ya, lagi doanya ngilang. Waduh. Sinyalnya jelek. Ya. Namanya sinyal tidak bisa diketahui kapan jelek. Ya. Oke, kita akan membahas satu topik. Encourage our leaders. Ya, mendorong pemimpin-pemimpin kita. Suplemen ini diambil dari hari Senin kemarin sampai hari Minggu besok. Ya, encourage our leaders. Topik menarik teman-teman. Ya, kita lanjut biar menghemat waktu kita. Ya, poin bahasan kita ya. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pemahaman teologis ya, seperti apa sih mengenai encourage our leaders. Yang ketiga aplikasi penting sebagai jemaat Tuhan harus gimana? Dan kita akan akhiri dengan tanya jawab. Ya, yang pertama, aku punya pertanyaan, 4 pertanyaan ya. Pertanyaannya ini teman-teman, tapi aku mau mengundi ya, sistemnya sistem undian nih cara jawabnya ya. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu komunitas sel menjadi tempat untuk bergosip, setuju atau tidak. Yang kedua, komunitas sel menjadi tempat untuk menumbuhkan kerohanian, setuju atau tidak. Dan yang ketiga, komunitas sel menjadi tempat untuk digembalakan dan dimuridkan. Yang keempat, komunitas sel menjadi tempat untuk menjatuhkan. Ya, kita akan jawab ini ya 4 pertanyaan ini dengan satu cara yang menarik teman-teman ya. Aku stop share dulu. Kita akan jawabnya melalui spin wheel ya. Kita jawabnya melalui spin wheel. Kita kocok-kocok nama dulu. Di sini sudah ada nama-namanya ya, mulai dari Owen, Christy, Melvin, sampai teman-teman yang hadir di sini. Dan kita akan menjawab pertanyaan nomor 1 tadi ya. Kita akan kocok dulu siapa sih yang dapat. Sudah kocok ya teman-teman. Kira-kira siapa yang dapat ya? Iya. Yang dapat Bulea lagi. Nggak salah tuh. Bulea lagi ya dapat. Luar biasa. Waduh, ya. Bulea, nomor 1 Bulea. Setuju atau tidak komunitas sel menjadi tempat untuk bergosip, sertakan alasannya. Silakan Bulea. Tidak setuju. Karena tempat komunitas untuk bersel itu bukan untuk bergosip, tapi kita untuk saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan dan saling memberikan support. Kalau ada yang kurang, kita memberikan yang lebih, memberikan yang kekurangan. Dan kalau ada yang sakit, kita mendoakan. Kalau ada yang lemah, kita berikan kekuatan. Jadi saya tidak setuju dengan nomor satu itu ya. Komsel Ya, bukan untuk gosip, tapi untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk jawaban yang luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu komunitas sel menjadi tempat untuk menumbuhkan kerohanian, setuju atau tidak? Ya, mari kita undi lagi siapa yang akan mendapat gilirannya. Apakah Bulea lagi? Atau siapa? Mari kita undi ya.
Kita undi nama. Siapa yang dapat? Iya, boleh lagi. Sentimen. Iku punya mus yang dapat banget. Tahu. Double jackpot, Bu. Bukan. Tempat ruang saya besar banget itu kuning. Enggak, Gak bukan. apa-apa. Siapa takut? Iya, kalau boleh lagi yang dapat silakan Bu. Setuju. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Ya, nomor 3. Komunitas sel menjadi tempat untuk digembalakan dan dimuridkan. Setuju atau tidak? Mari kita undi lagi siapa yang akan dapat gilirannya. Apakah boleh lagi untuk ketiga kalinya? Ya, atau siapa? Mari kita undi. Kita lihat siapa yang akan mendapatkannya. Iya, ternyata Lauren. Apakah Lauren ada? Ya, Silakan Lauren. Iya. Jawab pertanyaan nomor 3. Setuju atau tidak? setuju. Alasannya? Ya, setuju. Iya, setuju. Ya sama. Ya maksudnya ya ada yang sebagai gembala dan ada yang digembalakan supaya terarah gitu, ada ada tujuannya, Oke. fokusnya. Oke, dahsyat ya. Setuju berarti jawabannya ya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Nomor 4. Setuju atau tidak? Siapa sih yang dapat lagi? Mari kita. Nomor 4. Iya, siapa ini? Kristi, sepertinya. Yes, betul. Kristi, silakan Kristi. Pertanyaan keempat apa ya, Bet? Waduh, ini dia. Nomor Kayaknya pertanyaan keempat aku nggak setuju deh kayaknya tadi. Kalau nggak salah apa ya tapi pertanyaannya. sorry, bentar. Ternyata aku salah share, teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini dia. Komunitas sel menjadi tempat untuk menjatuhkan. Oh, tidak lah. Kan kita harus membangun satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Oke. Gitu. Jadi nggak setuju nih nomor 4 nih. Oke, thank you. Ya, yang sudah menjawab ya, buat Bule ya, buat Kristi dan buat Lauren. Ya, Bule ya dapat 2 kali. Kenapa ya? Spin wheel aja nunjuknya Bule ya lagi loh. Aduh, luar biasa. Ora opo-opo, Mas. Kita lanjutkan ya. Oke, yang pertama, aku punya kutipan menginspirasi. Komunitas sel menjadi tempat yang baik bagi jemaat Tuhan untuk digembalakan, ya. Terus dimentori dan dibina sehingga peran coaching, teaching, and mentoring dapat terjadi melalui komunitas sel. Setuju ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah komunitas sel. Kita tahu dulu apa sih itu komunitas sel ya. Sebetulnya komunitas sel di sini berbagai macam nama. Jika teman-teman mencari di gereja-gereja lain, nama-namanya itu bukan komunitas sel. Ada yang sebutnya cool, ada yang sebutnya CG atau Connect Group kalau di GMS, ada yang sebutnya PD atau alias persekutuan doa, ya berbagai macam. Tapi tidak semua komunitas sel yang ada di gereja mampu bertahan sampai saat ini. Ada komunitas sel yang udah bubar, ada komunitas sel yang udah nggak berkembang, ada komunitas sel yang vakum, ya, dan lainnya. Sebentar teman-teman, baterainya habis. Sebentar ya. Oke, sorry teman-teman. Ternyata low bat. Kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan. Aduh, kok nggak bisa diklik. Nah, ya ini dia fakta mengejutkan. Ya, komsel hanya berjalan sebagai rutinitas. Jadi, jemaat Tuhan saat datang nggak dapat apa-apa. Hanya berjalan seperti ibadah minggu, datang doang, duduk doang, nyimak doang. Ya. Dan yang kedua, komsel menjadi tempat yang berbahaya bagi jemaat. Kenapa dibilang berbahaya? Karena ada komsel yang malahan itu jadi tempat toksik, tempat hal yang beracun, tempat hal yang nggak membangun. Itu bahaya banget, teman-teman. Ya, dan yang ketiga, komunitas sel tidak berjalan seperti seharusnya, tidak berjalan seperti tujuan awalnya. Ya, ini 3 hal ini berbahaya banget. Ya, banyak sekali komsel yang seperti ini. Ya, tapi sekarang kita mau belajar komsel yang sebetulnya tuh harus gimana sih? Ya, kita lanjutkan. Kenali tujuan komsel selanjutnya ya. Ada 4 hal. Ya. Ya, yang pertama itu untuk menjadikan orang percaya menjadi murid Kristus di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bagaimana sih caranya untuk menjadikan murid Kristus? Yakni dibina dulu. Ya, digembalakan dulu. Ya, itu caranya. Dan seseorang tuh harus mau dulu, punya kerinduan dulu gitu loh. Menjadi murid Kristus. Kalau nggak punya kerinduan, kacau. Ya. Nomor 2, untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam lingkungan di mana komunitas sel tersebut berada. Komunitas sel berperan sebagai teladan ya di saat dunia ini semakin nggak jelas. Di kitab Roma 14 ayat 17, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang ketiga, komsel itu untuk menjangkau dan memenangkan jiwa yang harusnya terhilang ini. Mohon maaf typo ya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang keempat, untuk mendapatkan dukungan dan kekuatan di mana komsel ini berperan sebagai komunitas yang mendukung, yang saling mendoakan, yang saling menghibur, yang saling jadi curhat gitu loh. Ya, untuk saling memberikan semangat, ya, memberikan dorongan. Ya. Itu peran komsel, teman-teman. 4 halnya peran utama dari komsel. Ya, tujuannya ini 4 hal ini. Dan selanjutnya kita akan belajar dari satu jemaat, yakni jemaat di Tesalonika. Kenapa sih kita harus bahas ini ya? Mari kita lihat. Ada 4 hal. Bukan 4, tapi tepatnya 5. Awal kisahnya. Yang pertama, Paulus mengutus Timotius, di mana Paulus tidak dapat pergi karena ada satu dan lain hal. Ya, sebelum itu, gua ajak kalian semua kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya, silakan Kristi untuk membacakan ayat 1 sampai 3 dan aku akan membacakan dari ayat 4 sampai 8. Silakan. Kristi, apakah ada? Bentar, buka Bibel dulu, buka Bibel. Oke. Ya. 1 Tesalonika Ayat 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ke-8. Kristi akan membacakan ayat 1 sampai ke-3. Silakan. 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Berikutnya kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini.
kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat 5, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia. Dia di sini berbicara mengenai Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu. Imanmu di sini diartikan sebagai iman jemaat di Tesalonika. Karena aku khawatir, aku yang berbicara sebagai Rasul Paulus, ya, kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dalam artian adalah si jahat, ya, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia, ya, ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Amin. Ini awal kisahnya teman-teman ya. Ayat 1 sampai 3 di mana Paulus mengutus Timotius, ya. Timotius di sini disebutkan sebagai saudaranya. Kenapa disebut saudaranya? Karena usia dia lebih muda, ya. Usia Timotius lebih muda di antara Paulus, ya. Dan Paulus saat itu sedang mengasihkan diri di Athena, ya. Gitu teman-teman. Oleh sebab itu yang ayat yang keempat, ya. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Kesusahan dalam hal apa sih? Yang pertama adalah pengabaran firman. Awal mula pada saat sejarah gereja, ya, pada awal-awalnya pemberitaan firman Tuhan tidak semudah saat ini. Banyak namanya cekal, banyak namanya aniaya, banyak namanya rintangan yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin mengabarkan firman Tuhan. Ya, seperti itu teman-teman. Dan setelah itu, ya, Timotius pergi ke Tesalonika. Ya, di situ, ya, diperintahkan oleh Paulus untuk mengamati kondisi jemaat Tesalonika. Gimana sih kondisinya? Masih setia nggak sama Tuhan? Ya. Terus Timotius memberitakan Injil, menguatkan, mendukung, mendoakan. Ya. Setelah itu, Timotius membawa kabar baik. Kabar baik kan mengenai kondisi jemaat di Tesalonika. Dan pada endingnya adalah ayat yang ke-8, Paulus sukacita akan berita itu. Itu adalah awal kisah dari 1 Tesalonika 3, ya. Ayat 1 sampai ke-8. Kita akan melihat selanjutnya. Jemaat Tesalonika itu gimana sih? Yang pertama, di tengah aniaya hebat yang saat itu terjadi, jemaat Tesalonika tidak berpaling dari Injil Kristus. Iman mereka tidak goyah. Jemaat Tesalonika merupakan jemaat yang paling taat sama Tuhan. Ya, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang paling mencari-cari Tuhan. Buktinya apa? Iman mereka nggak goyah, teman-teman. Itu bukti nyatanya loh. Ya, kalau mereka nggak bersungguh hati, nggak saling dukung, iman mereka bisa goyah. Mereka bisa berpaling dari Injil Kristus. Ya, nomor 2, menempatkan nama para rasul dalam kenangan indah di hati mereka. Oleh karena berita Injil yang disampaikan, sehingga mereka diselamatkan, mereka meneladani, mereka menghormati rasul-rasul yang ada. Seperti itu. Ya, nomor 3, ya, mengetahui akan kerinduan jemaat Tesalonika untuk berjumpa dengan para rasul. Ya, bersambut juga dengan kerinduan para rasul untuk berjumpa dengan mereka. Jadi mereka berdua, baik para rasul ataupun para jemaat, punya kerinduan yang sama. Sudahkah kita punya kerinduan yang sama seperti jemaat di Tesalonika? Mari kita refleksikan diri kita.
Ya, berita apa sih yang Timotius sampaikan sehingga Paulus mengalami sukacita? Ya, yang pertama, sikap hidup jemaat di Tesalonika di tengah aniaya yang tadi telah disampaikan. Ya, ini sikap hidup mereka. Mereka tetap setia sama Injil, mereka tetap setia sama Alkitab, mereka tetap setia sama Tuhan Yesus, tidak berpaling. Wow, dahsyat ya teman-teman. Yang kedua, keteguhan iman mereka. Ya, tak lepas dari peran Timotius. Ya, Timotius berperan untuk memastikan bahwa iman mereka tetap berada di posisi yang sesungguhnya. Ya, yang ketiga, respon Paulus setelah mendengar berita tentang jemaat Tesalonika. Paulus percaya bahwa campur tangan Tuhan yang membuat para rasul itu tidak putus asa. Ya, mereka mendapatkan penghiburan setelah mendengar berita akan itu. Ya, selanjutnya kita akan ke Q&A ya teman-teman. Cepat ya. Ini berita yang luar biasa. Kita akan ke Q&A. Ada dua saja ya. Ada dua saja. Seperti tadi, kita akan jawabnya pakai lucky spinner. Kita akan jawabnya pakai lucky spinner ya, biar seru gitu ya. Ya. Siapa sih yang akan menjawab? Kita putar lagi. Kita lihat. Ya, Karen. Karen masih ada, Karen? Karen masih ada, Karen? Karen. Ya, Kak. Masih stay? Suaraku jelas? Jelas, Kak. Oke. Karen, boleh dibantu kita jawab satu pertanyaan ini? Sebentar, aku share dulu pertanyaannya ya. Mana dia? Oh, ini dia. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana pendapat kamu sebagai anak muda terhadap Komsel yang tidak berjalan semestinya? Dalam hal ini, Komsel telah disalahgunakan menjadi tempat yang penuh dengan toksik, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gimana sih pendapat kamu, Karen? Silakan. Halo. Karen. Silakan dijawab. Nomor 1. Halo. Wah, Karen-nya hilang, teman-teman. Ya, Kristi, boleh Kristi bantu Kristi. Jawab pertanyaan ini ya. Bagaimana pendapatmu terhadap Komsel yang tidak semestinya? Yang tidak semestinya ini maksudnya yang toksik. Iya, yang toksik gitu ya. Yang Komsel itu dijadiin tempat buat gosip, tempat buat menjatuhkan. Sangat disayangkan ya, Uis. Sayang sih. Pendapatmu terhadap Komsel, pendapatku itu ya harusnya nggak kayak gitu ya Komsel. Cuman dia tuh harus dapet teguran dari Tuhan sih. Gitu. Kenapa kok kayak gitu Komselnya gitu kan. Terus ya mungkin proses juga sih, harus diproses si gembalanya ya, atau anak-anaknya juga sih gitu, yang digembalakan dan yang gembalanya gitu kali ya, harus diproses sama Tuhan sendiri supaya enggak kayak gitu. Dan otomatis kalau misalnya gembalanya sadar bahwa tuh Komselnya tidak berjalan dengan semestinya, harusnya dia doa apa yang harus dilakukan supaya ini Komselnya atau komunitas sel ini berjalan sesuai dengan
seharusnya, dengan semestinya, gitu sih kalau menurutku, Bet. Oke, thank you buat jawaban yang luar biasa. Ya, oke, kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan nomor 2. Komsel seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Menurut kamu, hambatan apa yang ditemukan di dalam komsel sehingga tidak dapat menjadikan tempatnya ternyaman bagi umatnya? Sebelum itu, kita akan undi lagi untuk menentukan siapa sih yang bakalan menjawabnya. Ya, sebentar, mari kita undi lagi. Kita undi lagi, siapa yang mendapatkannya? Iya, Mica. Mica masih ada nggak ya? Mica? Halo? Halo, Mica. Halo, Kak. Puji Tuhan. Mica boleh menjawab pertanyaan nomor 2, Mica? Boleh menjawab pertanyaan nomor 2? Mica? Wah, hilang teman-teman. Halo. Wah, Micanya hilang teman-teman. Nggak tahu, Kak. Ada? Oh, nggak tahu. Oke. Ya, kita coba lagi ke yang lain. Kita coba yang ke lain ya. Siapa sih yang akan dapat giliran? Kita coba, kita undi ulang. Ya, Meltrin. Meltrin, silakan Meltrin. Apakah masih ada? Halo? Ya. Yang nomor 2, Meltrin. Menurut kamu hambatan apa sih yang ditemukan di dalam komsel sehingga komsel itu jadi tempat yang bukan semestinya? Komsel itu untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita gosip. Berkomunikasi gitu sih, berkomunikasi sama teman-teman, sama satu komunitas. Bukan untuk gosip aja sih. Itu kayaknya harus ditegur gitu sama Tuhan. Oke. Udah Ada itu lagi? aja. Enggak. Udah itu aja. Itu aja. Oke. Iya. Oke, thank you Meltrin buat pendapatnya. Kita cari satu orang lagi teman-teman ya. Kita cari satu orang lagi. Siapa yang akan menjawab ya? Kita cari lagi orangnya. Oke, Kristi lagi. Ya, silakan Kristi. Menarik sekali. Silakan Kristi. Komsel seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Menurut kamu, hambatan apa yang ditemukan dalam komsel? Aduh, banyak ya, apalagi online gini, Bo. Kalau offline mungkin dari, kan kita ada tuh sifat-sifat introvert, extrovert, ambivert. Nah, itu mungkin salah satu hambatannya ya. Jadi kayak kalau misalnya kita orang yang kayak extrovert banget ketemu dengan introvert, kayak ya apa sih lu gitu kan, kayak SKSD banget sih gitu kan. Tapi kalau orang introvert ketemu extrovert kayak extrovert ketemu ya kayak gitu-gitulah. Terus kalau kita ya lebih introvert kayak gitu kan, apa sih SKSD. Tapi kalau orang extrovert ketemu introvert kayak ih kok malu-malu banget sih, malesin gitu kan. Tapi harusnya kita nggak kayak gitu kan. Kita harus saling menegur satu sama lain lah intinya. Itu hambatannya. Dari sifat, karakter, itu hambatan. Lalu kalau
doa online gini banyak sinyalnya, terus kita walaupun jauh tapi tetap di hati sih. Terus apa namanya, kita kalau misalnya ketemu juga harus buat janjian dulu gitu kan, apalagi kita belum tahu, terus kita harus buka masker gitu-gitu kalau misalnya ketemuan. Itu sih harusnya yang ternyaman bagi umat ya, pokoknya intinya yang harus berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Oke. Mantap. Keren. Oh, Loren ada tuh mau tambahin. Silakan Loren. Ini berdasarkan survei ya. Nah, Jadi ini survei langsung. Jadi beberapa minggu lalu itu aku kunjungan gitu kan ke beberapa anak. Nah, jadi anak-anak yang udah lama nggak kelihatan lah. Jadi mereka itu yang pertama, jadi kemarin itu aku kunjungan 3 anak ya. Nah, itu 3 anak. Jadi yang pertama tuh mengakunya adalah seperti ini, yang tadi sempat disinggung sama Kristi tuh gini. Dia merasa gini, aku malu Kak, gitu kan. Karena nanti pas nanti aku nyapa nanti dibilang so SKSD lagi. Itu kalau menurut dia, gitu kan. Dia mengiranya seperti itu karena dia melihat beberapa anak-anak juga. Ini salah satu yang bikin nggak ininya ya, yang nggak nyamannya itu adalah adanya kubu-kubu. Paham ya sampai sini, kubu-kubu. Jadi di satu sisi ada yang anak ini mainnya sama ini doang, anak ini mainnya sama ini doang, atau yang sefrekuensi, atau yang seperti apa, seperti itu. Nah, jadi itu yang membuat seseorang nggak nyaman. Jadi dia merasa, ternyata ini tempat itu tuh cuma yang teman mainnya aja ya, bukan berbaur. Nah, ini yang harus dipatahkan gitu. Jadi kita pada saat itu kan aku sama temanku kan, kita meyakinkan gini. Jadi ini juga masalah yang sebenarnya mungkin kita baik gereja besar atau gereja kecil ya. Mungkin tapi kalau di gereja kecil lebih kelihatan karena kita lebih langsung ketara gitu loh sama beberapa anak gitu ya kan. Jadi kita bilang kalau kamu yang jadi solusinya gini, kalau kita tahu nih bahwa itu merupakan suatu penghalang buat kita, ya kita nggak nungguin orang untuk kita mengubah itu, tapi itu dimulai dari kita. Terus kalaupun kita kita ngerasa nggak nyaman, ya kita lah yang menjadi penyamannya gitu loh. Jadi sebenarnya aku pernah belajar ini dari komunitasku sebelumnya. Di kota yang menarik itu adalah kota menarik, namanya Kota Menarik. Nah, jadi di situ itu yang aku suka adalah mau aku nyebelin, mau aku ngeselin, mau apa, mereka itu tetap keluarga gitu loh. Jadi enggak cuek, enggak masa bodoh. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menciptakan suasana keluarga. Jadi ketika kan kalau keluarga itu kan namanya kan tempat kita balik, tempat kita melepas capek, tempat kita melepas dahaga, ya iya kali haus gitu ya kan. Ya, tapi intinya gini, ketika kita tahu bahwa ini adalah keluargaku, maka kita bisa bisa menceritakan keluh kesah. Jadi Komsel itu bisa jadi tempat kita berbagi cerita, bisa jadi kita sharing satu sama lain. Nah, di situ juga lah tempatnya kita bisa mendoakan, menguatkan. Karena ketika yang pembelajaran minggu lalu, ada kalanya kita harus menguatkan, tapi ada kalanya kita juga dikuatkan. Jadi, yaitu saling sama-sama. Nah, kalau kita udah bisa jadi komunitas yang nyaman, yang bisa jadi keluarga ya, itu pasti bisa berkembang sih. Terus anak-anaknya juga bisa nyaman gitu sih menurutku ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Thank you Loren buat tambahannya. Ya, betul ya teman-teman ya. Komunitas sel yang tidak semestinya itu harusnya pengurusnya itu harus peka dulu. Kenapa sih Komsel bisa begini? Kenapa sih jemaat itu jadi nggak nyaman? Harus peka dulu. Itu pengurusnya, dari segi pengurusnya. Yang kedua dari sisi jemaatnya adalah setiap jemaat itu sebetulnya berhak sih untuk melihat Komselnya gimana sih, bagus nggak sih? Bukan bagus secara firmannya ya, tetapi bagus nggak sih? Ini bisa saling dukung, saling menguatkan.
Gitu. Ya, itu haknya jemaat sebetulnya. Dan yang kedua adalah hambatannya itu adalah ketika ada komsel yang gimana ya disebutnya tuh demennya tuh gosipin orang, demennya tuh jatuhin orang, demennya itu sebelin orang, demennya itu nunjukin orang alias pamer gitu ya, nunjukin prestasi kita terhadap orang. Wah, itu mah bisa nggak nyaman itu hambatannya sebetulnya. Ya gimana sih biar jadi nyaman? Nah, semuanya itu harus berunity, teman-teman. Baik itu pengurusnya, baik itu jemaatnya, ya seperti jemaat di Tesalonika tadi, ya. Ketika Paulus punya kerinduan akan kondisi jemaat itu dan mengutus Timotius. Nah, Timotius mendapatkan bahwa kondisi jemaatnya itu sangat luar biasa, imannya bagus, tetap berakar dalam Kristus. Dahsyat ya. Ketika leaders kita hadir mungkin ya di call ini ataupun leaders sekalian dimanapun berada, apakah leaders sekalian telah menemukan kalian menjadi pribadi yang baik atau malah jadi pribadi yang sanggup ya begitulah ya. Oke, kesimpulannya apa sih? Yang pertama, sebagai jemaat Allah, kita harus bersatu padu mendukung penuntasan visi misi Allah melalui iman, melalui unity, gitu loh. Yang kedua, sebagai jemaat Allah, kita wajib mendoakan dan mendukung leader. Yang ketiga, tetap bersatu hati, mendoakan dan saling mendukung. Ya, itu kesimpulannya. Terakhir, ulasan alias kesaksian. Berikan ulasan yang terbaik kepada orang lain, kepada orang yang belum dalam Tuhan terlebih lagi. Sehingga orang yang belum tergabung di dalam komunitas sel mampu bergabung, bertumbuh, dan berbuah melalui kesaksian kita. Sekian. Terima kasih. Aku kembalikan kepada Kristi dan Owe. Baik. Thank you. Oke, thank you Abed. Terima kasih Bu Lea. Terima kasih. Thank you Abed buat Agnes dan Thank you Karen. Abed buat sharing. Thank you Abed buat sharing firman Tuhannya yang sungguh memberkati iman siap kita semuanya ya, bahwa tadi ada 3 hal yang kita diingatkan ya teman-temannya. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai jemaat Allah harus bersatu padu mendukung setiap leader-leader kita untuk menuntaskan amal agung Tuhan Yesus. Dan yang kedua, sebagai jemaat Allah kita juga wajib mendoakan dan mendukung setiap leader kita agar mereka tetap berada di jalan Tuhan dengan membawa kabar sukacita dari Tuhannya. Dan yang ketiga adalah tetap bersatu hati mendoakan dan saling mendukung satu dan yang lain supaya amanat agung Tuhan Yesus Kristus dapat terlaksana ya. Thank you buat Abed sharing firman Tuhannya yang sungguh memberkati iman setiap kita punya pada sore hari ini. Biarlah kita dapat saling mendukung, saling menyemangati, memotivasi setiap semua leader-leader yang ada di Indonesia ini. Thank you Abed, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kristi. Yo Iwan, sangat memberkati ya. Apalagi pakai spin wheel tadi, keren banget. Kayaknya sinyalku agak gimana ya. Terus ada tambahan lagi tadi sama si Lauren, wih luar biasa. Sampai riset dia. Oke, ya. Kita mau ngapain nih selanjutnya nih? Silakan para host yang luar biasa. Selanjutnya kita mau, ada yang baru datang nih. Makanan kayaknya nih, WD. Gagal fokus. Selanjutnya kita mau doa dulu apa pengumuman dulu nih? Kita pengumuman dulu ya teman-teman. Mungkin yuk pengumuman dulu. Bisa ditampilkan pengumumannya, Beb. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan. Tada!
Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bet. Udah. Ya, udah kelihatan, Bet. Lanjut. Silakan di-play. Oke, itulah pengumuman kita. Ada pengumuman lain lagi nggak, Bet? Iya, betul. Bet, silakan. Silakan, Bet. Ini kayaknya penasaran. Kayaknya ada pengumuman lagi nggak sih? Kita, Iya nih, Chris. Gue juga penasaran nih, Chris. Apa Chris. ya? Ada apa? kita satu lagi. Bentar, ini dia. Kita akan melihat satu hal yang pasti luar biasa. Sudah kelihatan? Yoi, wih, 23 Oktober. Ayo lanjut. Wah, ada giveaway ternyata tanggal 23. Iya, betul loh, Chris. Ada giveaway. Jangan lupa. Buat kalian Iya, nanti yang hadir tanggal 23, boleh ya, jangan lupa hadir, boleh ya. Iya, jangan lupa hadir, ajak teman-teman yang lainnya. Kalian harus lock the date. Jangan cuman save the date tapi lock the date. Of course ya. Pasti akan ada sesuatu yang plus. Udah plus. Menarik banget. Yo, imamin. Jangan lupa aja kawan-kawan yang lain ya. Nanti tanggal 23 Oktober. Ajak semuanya yang kalian kenal. Se-RT, se-desa, se-kelurahan, silakan. Silakan. Teman-teman, jangan lupa 23 Oktober. Catat tanggalnya, lock the date, save the date. Jangan lupa, jangan ketinggalan teman-temannya. See you guys di tanggal 23. Ada apa kira-kira nih? Kita tunggu aja ya. God bless guys. Lock the date. Jangan cuman save the date. Tuh ini. Iya, kalau begitu. Oke. Penasaran kan? Apa? Iya, Nanti, betul. nantikan saja. Ya. Nah, teman-teman, sekarang Kristi, kita mau ngapain lagi nih, Chris? Selanjutnya kita mau doa syafaat dulu nih, Awan mau doa. Silakan. Oh, Abed. Oh ya. Abed, silakan Abed. Oke. Haleluya. Ya. Ya, kita terima kasih buat teman-teman yang boleh hadir sore ini. Terima kasih dimanapun kalian berada. Kiranya Tuhan menyertai kalian. Ya, yang lagi di luar stay safe, yang lagi hati-hati ke Solo. Ya. Apa kita foto dulu baru doa atau gimana nih? Ya. Foto dulu. Oh iya, dulu ya. Kristi tolong bantu fotonya, Chris. Oh. Pakai HP soalnya. Oke, sebentar. Saya harus mempersiapkan berbagai hal dulu sebelum kita foto. Kita open cam dulu. Yuk, open cam. Mari menanti Kristi mempersiapkan semuanya. Iya, siap-siap dulu. Cantikin dulu deh, nggak apa-apa deh. Ya, Aku sambil mempersiapkan nih supaya bisa difoto bentar ya. Open cam dulu. Open cam dulu. Tunggu, belum. Open cam dulu. Ayo semuanya silakan. Nah nih. Wow. Sambil starting.
Widih, Lauren bersama teman-temannya. Wah. Bur, ikut Bur, foto Bur. Ramai sekali. Bur, ayo foto Bur. Keren Lauren segerombolan itu Lauren Foto doang, nggak apa, foto doang. Ya, temannya Kristi kalau mau ajak silakan. Iya, ini lagi nggak enak badan. Ayo Bur, foto doang Bur. Sis foto, yuk foto-foto. Wih, gile rame banget, Bo. Ayo Bur, apa foto doang Bur? Ayo. Sengaja guys kalau temenku belum ready, ya udahlah ya kan. Tunggu bentar. Nah, itulah bule ya. Bentar. Ya, sudah siap? Kita cuma 6 kamera nih yang on. Yuk, Yuk yang lain yuk. Tadi Mika sambil begini. Nah, ada karet. Ih, mantap. Kita begini. Ya, saya nggak bisa sih. Gitu. Ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Tunggu sebentar. Di-save dulu bentar. Sabar. Di-save dulu. Gaya bebas. Ya. Gaya bebas. Apapun gayamu, senyumin aja. pakai ini Bet pakai gaya pentakosta ketiga Bet. Ya. Pentakosta ketiga boleh. Saya mau pakai. Gini, lope. Saya mau pakai. Oh, 3. Saya mau pakai gayanya dari Pak Paul ya, Paul Wijaya. Salam integritas. 1, 2, 3. Oke, kita save lagi. Sudah? Kristi? Satu lagi. 3 kali. Satu lagi. Ya, jangan. Tunggu. Save lagi. Ih, mantep kan kalau kelihatan muka yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini ya kan. Lagi. Kayak gimana lagi nih? Gini. Ya, gaya bebas aja. Bebas. Up to you. Gini. 1, 2, 3. Oke. Puji Tuhan. Thank you. Oke, teman-teman. Yuk. Yoi. Teman-teman sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini kita berdoa syafaat terlebih dahulu yuk. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini Bapak. Terima kasih buat firman Tuhan oleh hamba-Mu Abed. Biarlah Bapak setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapak, kami bukan hanya mau mendengarkan, melainkan kami mau untuk belajar menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapak. Bapak, biarlah setiap poin demi poin Tuhan kami boleh belajar bagaimana kami harus mengencourage Bapak setiap leader kami Tuhan yang ada di gereja kami GBI PRJ CK7 ini Tuhan. Berkati Bapak Abed sebagai gembala kami, berkati apapun yang dia kerjakan senantiasa Engkau yang membuat dia berhasil Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Abed Tuhan, Engkau yang tahu dan memberikan jalan keluar yang terbaik ya Bapak. Sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para leader-leader yang ada di tempat ini Bapak, khususnya buat Bulea Tuhan. Berkati Bulea Tuhan sebagai gembalaku WOI 3, biar boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, bukan hanya diberkati tapi menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat setiap leader kami Tuhan yang ada di GBI PRJ, baik itu Pak Niko Bapak, baik itu Pak Dr. Yanto Tuhan, baik itu gembala-gembala staff kul kami yang ada, berkati semuanya Bapak, juga berkati buat Pak Chandra Tuhan, buat Mami Grace Tuhan, buat semua leader yang ada di kul kami, berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bila setiap visi misi Tuhan boleh diberikan kepada mereka, dan bila setiap visi misi apa yang mereka sampaikan kepada setiap kami bukan hanya mau mendengarkan Bapak, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami juga buat gereja kami GBI PRJ CK7 ini Bapak. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman Tuhan yang telah hadir pada sore hari Bapak, berkati Mika Tuhan, berkati Abed, berkati Bapak Karen Tuhan, Lauren Bapak, berkati buat setiap teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini, buat Agnes Tuhan, buat Michelle Bapak,
Berkati semua teman-teman yang telah hadir ya Bapak, yang kami nggak bisa sebutkan satu persatu Bapak. Bila berkat dan bersama Engkau berikan kepada setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kini Bapak, kami akan menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Dan sebelum kami berpisah Bapak, kami rindu untuk menerima berkat-Mu yang dari hamba-Mu, dari Abed Tuhan. Silakan Abed. Tuhan, terima kasih. Kami akan menyelesaikan kul pada sore malam hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh bersatu hati kembali minggu depan, saling sharing menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu saja. Saudara-saudari, teman-teman dalam Kristus Yesus, kita arahkan tangan kita terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini, sore ini, malam ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Thank you buat semua yang telah hadir hari ini. You Itu di tanggal 16 ya guys. Bye-bye. God bless. Thank you all. Bu Lea, thank